Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah himpun kita di rumahnya dalam satu tujuan, ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan jalan meniti jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita tidak henti untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya Allah sampaikan kita pada derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini dan seterusnya sampai bulan November nanti kita akan berhadapan dengan hiruk-pikuk politik, pilkada seluruh Indonesia, juga termasuk di Bogor, di mana akan berseliweran di media sosial dan sampai ke tangan kita berita-berita tentang banyak hal. Oleh karena itu hari ini kita mencoba mengambil satu akhlak mulia yang disebut dengan sikap tabayyun. Nabi kita bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Manusia terbaik imannya adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Mari kita kencangkan akhlak tabayun kita di hari-hari ke depan, karena akan datang kepada kita berita-berita, informasi-informasi, sikap-sikap perseorangan, tokoh, bahkan mungkin partai. Kenapa sikap tabayun ini penting? Mari kita lihat firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binafa'in fatabayyanu an tasibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu berita dari orang fasik, siapa orang fasik itu? Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah 27, orang fasik itu 3 tandanya. Yang pertama, yang ghubuna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang fasik itu orang yang mengingkari perjanjian dengan Allah. Kalau mengingkari perjanjian dengan Allah, pasti merembet perjanjian dengan Nabi, perjanjian dengan hamba-hambanya. Yang kedua, orang fasik adalah yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal. Orang fasik adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sampai hari ini masih ada saudara kita yang tidak bertanya dengan tetangganya, dengan saudara sesama muslimnya karena pemilihan daerahnya atau DPRD-nya kalah. Yang terakhir, orang fasik adalah mufsiduna fil ardh. Mufsiduna itu orang-orang yang aktif, merusak, membuat kerusakan, kegaduhan di bumi ini. Jelas
sangat bisa dipastikan berita-berita yang sampai ke kita adalah terdapat dari orang-orang yang memiliki 3 tanda tadi. Dan itu bisa dipastikan. Oleh karena itu, tabayyun menjadi akhlak yang mulia untuk ke depan ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa atau bagaimana kalau tabayyun itu tidak dilakukan? Jika tidak melakukan tabayyun atau check and recheck atau klarifikasi terhadap berita-berita apapun, maka kita akan terjebak pada 2 hal buruk dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika ada berita atau sikap apapun lembaga yang kita lihat, ketika kita tidak tabayyun, maka yang terjadi akan terjebak pada suudzon. Sudah bisa dipastikan kita akan bersikap suudzon kepada dia, kepada lembaga tersebut. Kenapa suudzon ini sangat berbahaya? Mari kita komparasi 2 ayat yang berbeda. Pertama, kita lihat Allah Subhanahu wa taala melarang suudzon di 2 kata, di 1 kata yang berbeda dalam 2 ayat. Pertama, kalimat ijtanibu. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Al-Hujurat ayat 12. Jauhilah oleh kalian suudzon. Ingat ada kalimat ijtanibu. Yang kedua, di surah Al-Maidah ayat 90. Betapa bahayanya suudzon. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ada 2 larangan dengan 1 kata yang sama, ijtanibu. Jauhi oleh kalian suudzon dan jauhi oleh kalian khamr, judi, berkurban untuk berhala dan mengadu nasib. Artinya, kalau kita tadabbur 2 ayat ini, jika kita berperilaku suudzon, maka saat itulah kita sudah berperilaku meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengadu nasib. Kedua yang terakhir adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kita harus tabayyun, karena boleh jadi tidak tabayyun menghantarkan kita pada sikap suudzon, dan ini adalah akhlak buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, jika kita tidak tabayyun adalah terjebak pada dunia ghibah dan fitnah. Bagaimana dengan ghibah? Ketika kita tidak tabayyun terhadap sebuah perkara, kemudian kita malah menggibahinya, membicarakannya, bahkan kita membuat statement-statement yang mengarah pada ghibah, maka saat ghibah itulah ayyuhibba ahadukum ayyakula lahma akhin fakarihtumu. Saat itulah kita sedang memakan bangkai saudara kita, padahal itu perilaku yang sangat menjijikan. Bahkan terjebak pada fitnah. Saking bencinya Allah dengan fitnah ini, ada 2 ayat yang berakar kata yang berbeda. Pertama di Al-Baqarah 191 Allah berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang terakhir, al fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih jauh berbahaya daripada membunuh. Al-Baqarah 217. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di situasi umat saat ini, tabayyun adalah benteng terkuat untuk menjaga ukhuwah di antara kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk selalu bersikap tabayyun terhadap apapun berita yang sampai ke tangan kita, sampai ke telinga kita, dan Allah menjaga akhlak kita, akhlak yang terbaik, terutama
akhlak yang terbaik yang akan kita gunakan untuk jihad sia-sia. Jihad untuk memilih pemimpin di masa yang akan datang, dan Allah kirim pemimpin negeri kita, terutama juga Bogor, pemimpin yang berakhlakul karimah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah, ala barakatillah, ala mafazatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman wa la siyama muslimina fi Gaza wa fi Rafah wa fi Palestin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihfaz wa amin baladana hadza Indonesia ya Allah min fitnatil kafirin, min fitnatil zalimin, min fitnatil munafiqin, min fitnatil musyrikin, min fitnatil fasiqin. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruni ni'ami yazidkum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.